Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutamaskan di acara podcast kami. Oke pemirsa, kembali lagi dengan saya di episode keempat kali ini. Kita sedang kedatangan tamu yang luar biasa dengan Mas Akbar Muaziz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Mas. Bagaimana perkembangan puasanya Mas? Lancar? Alhamdulillah, untuk sementara ini alhamdulillah lancar. Full semua Mas ya? Alhamdulillah. Oke, pada episode kita kali ini kita akan membahas mengenai 3 amalan pada bulan suci Ramadan Mas ya. Iya. Oke, sebelum itu kita tonton intro berikut ini. Oke pemirsa, jadi kita kedatangan tamu yang luar biasa ya dengan Mas Akbar Muaziz. Beliau selain menjadi ketua Komsat kami Curug, beliau juga baru-baru ini telah dipilih diamanahkan menjadi Wapres IAIN Curug. Nah, bagaimana perasaan Anda pada saat itu Mas? Baik, yang pertama ya bersyukur ya atas kepercayaan Masyarakat Curug sehingga kami terpilih. Di dalam bersyukur ini adalah tantangan kami ke depannya, bagaimana membawa DMAN Curug ini lebih baik dari sebelumnya. Itu sangat luar biasa tantangan. Amin. Lalu bagaimana Mas di suasana bulan suci Ramadan ini di balik Mas jadwalnya yang padat mengatur manajemen waktunya, dan diketahui juga Mas kita kan sudah memasuki siswa akhir ya. Itu bagaimana Mas? Baik, kalau bertanya bagaimana mengatur waktu baik itu di organisasi maupun kuliah ya. Yang penting kita lihat dulu yang mana yang lebih penting. Tinggal kita lagi mengatur waktu. Ketika di organisasi itu lebih penting, ya kita luangkan waktu. Ketika kuliah kita semester akhir, ini lebih penting, kita luangkan waktu. Jadi kita tinggal memilih prioritasnya yang mana. Itu. Seperti itu untuk bisa. Jadi tinggal bagaimana kita sebisa mungkin untuk mengaturnya Mas. Ya, betul. Jadi tergantung prioritas mana yang lebih penting. Nah, berbicara tentang prioritas penting, nah ini 3 pokok amalan ibadah di bulan suci Ramadan itu seperti apa Mas? Baik, berkenaan sekarang sudah memasuki bulan Ramadan, inilah momentum kita selaku umat muslim untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau sebelum bulan Ramadan kita hanya biasa-biasa saja, ya kan, maka bulan Ramadan ini bulan keberkahan, Mas. Bulan pengampunan, bulan kita mencari pahala. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Tidak ada jaminan bahwa tahun depan kita bisa ketemu bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan sudah pasti datang tahun depan, kecuali kalau dunia sudah kiamat. Nah, kalau bertanya apa amalan pokok di bulan Ramadan ini yang harus kita kerjakan? Yang pertama kita harus meningkatkan sholat. Saya katakan tadi, kalau di bulan puasa kita hanya sholat wajib saja, maka di bulan Ramadan ini kita keluarkan semuanya Mas. Baik sholat sunnah, baik malam maupun siang kita keluarkan. Ya, kita harus mengatur jadwal kita. Kita harus mengatur jadwal bagaimanapun yang ada sholat kita kerjakan. Karena momen bulan Ramadan ini bulan yang berkah. Ya. Baik kita atur waktu dari subuh dan pagi-pagi kita sholat duha, zuhur, ya enggak, asar, maghrib, isya. Ya. Maka sholat wajib ini harus kita kerjakan. Usahakan kita seorang laki-laki ikhwani sholatnya di masjid, jangan di rumah. Usahakan. Nah, yang pertama kita harus mengerjakan sholat sunnah 12 rawatib. Kalau kita mengerjakan dengan konsisten sholat sunnah rawatib 12 rakaat itu, maka kita akan dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Dibangun rumah di surga lah Mas. Jangan di surga, di dunia saja kalau kita dibangunkan oleh orang, bangga nggak? Bangga. Nah,
bagaimana caranya agar kita dibangunkan rumah di surganya Allah? Yang pertama, kita jangan meninggalkan sholat sunnah rawatib tadi 12 rakaat. Apa saja itu? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum asar 4 rakaat. Kalau tidak memungkinkan 2 rakaat bisa sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Maka kita kerjakan dengan konsisten, Mas, sampai akhir hayat kita. Kalau kita konsisten mengerjakan ini, insya Allah nanti kita dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Apalagi selain itu, sesudah sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, di tengah malam ya kita bangun jam 2. Kalau nggak bisa bangun jam 2, jam 3 ada sholat tahajud, taubat, ya. Maka seluruh sholat sunnah kita kerjakan. Di malam hari kita ya mengadu kepada Allah, ya. Zaman sekarang ini dikit ada masalah, dikit bilang mengadu di sosmed, ya, WhatsApp. Oh capek aku, ya. Ada yang lagi bertengkar, curhat di sosmed. Itu tidak layak, tidak bagus itu. Yang layaknya kita curhat kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah. Bangun di tengah malam, bangun jam 2, ya Allah. Misalnya, saya skripsinya susah sekali, ya Allah. Misalnya, pembimbing saya rasa-rasanya dipersulit, ya Allah. Misalnya, kita mengadu ke Allah, biar Allah beri kemudahan. Biar Allah beri kelancaran, biar Allah dulukan hati pembimbing kita. Ya enggak? Nah, bangun jam 12 sholat mengadu kepada Allah. Jangan mengadu di sosial media, di IG misalnya kan, di story WhatsApp maupun di grup itu tidak layak. Kan? Itu kita ada hajat ibu yang belum terkabulkan, kita ngadu kepada Allah, sholat hajat, ya enggak? Ngadu kepada Allah. Nah itu harus di pagi harinya kita sholat duha. Sebelum kita kuliah, kita minimal 2 rakaat dulu lah sholat duha, ya enggak? Kita minta doa agar kegiatan kita hari ini dilancarkan. Itu momen yang bagus itu. Itu yang pertama ya, sholat, meningkatkan sholat. Jadi segala ada sholat kita harus kerjakan. Baik Mas, selanjutnya yang kedua itu seperti apa Mas? Yang kedua itu kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Nah, mengapa di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak, Mas? Karena kebaikan atau pahalanya itu kalau di luar Ramadan itu 1 huruf saja itu 10 kebaikan. Tetapi kalau bulan Ramadan itu digandakan menjadi 100 kebaikan 1 huruf. Masya Allah. Tidak mungkin kita membaca Al-Quran ini kan 1 huruf, ya kan? Tidak mungkin. Saya rasa mustahil lah, ya. Contohnya misalnya kan alif lam nun itu 3 huruf. Nah, berarti lah 300 kebaikan. Segini kita kena Allah. Ya, itu 3 kalau kita selembar berapa puluh huruf, berapa ratusan huruf dikali 100. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita harus atur itu, Mas. Jadwal kita harus atur. Dari pagi harus memastikan jam berapa, siang, sore, ya enggak? Maka sebelum sholat maupun sesudah sholat wajib itu minimal kita harus membaca Al-Quran, minimal 2 lembar. Jadi kalau lebih dari itu, alhamdulillah, ya kan? Itu Mas. Kemudian bagaimana kita yang istilahnya mungkin banyak sebagian mungkin yang baru belajar agama itu kan membacanya masih terbata-bata, itu bagaimana Mas? Baik, kalau misalnya kita tidak bisa mengaji, ya kan masih terbata-bata. Kalau tidak bisa mengaji, kita kan zaman sekarang kan banyak, Mas. Tinggal kita buka HP kan sudah canggih, kita dengar orang ngaji, ya enggak? Dengar tilawah. Insya Allah kita dapat pahala bagian itu. Asal kita ingin mendengar, ya kan? Daripada kita mendengar lagu yang tidak karuan, ya enggak? Dengar lagu maksiat, remix, DJ, baik kita mendengar orang ngaji. Insya Allah tidak berapa. Biasanya generasi ini kebanyakan mereka suka mendengarkan lagu-lagu galau, itu seperti apa Mas? Itu ya sebenarnya bukan yang khusus kita lah berdua, kan. Maka dari itu kita harus mungkin kita harus hilangkan itu. Jangan sampai galau-galau. Galau itu tidak enak untuk kita, ya enggak? Maka dari itu lagu yang galau-galau, lagu remaja-remaja sekarang ini jangan terlalu kita putarkan.
minimalnya kalau kita memang mau nyanyi lagu sholawat apa kayak ya kan itu mas. Nah, baik mas. Selanjutnya apa ya? Yang ketiga seperti apa? Kalau yang ketiga tadi bersedekah. Sedekah ya? Di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak sedekah. Bersedekah tidak mesti dengan uang mas, ya enggak? Kita ada sayur di rumah atau di kos, ya kan? Kita masak apa bukuan untuk kita, mungkin agak banyak. Ada tetangga kita kasih, kita berbagi, ya enggak? Jangan kita sendiri yang makannya, tidak enak. Kita bagi dengan saudara-saudari kita, mungkin sebelah kos, rumah tetangga. Nah, itu harus kita belajar mas. Maka bulan Ramadan ini memperbanyak bersedekah, insyaallah pahalanya berlipat ganda itu kan. Karena banyak saudara-saudari kita di Indonesia saja ya, di luar banyak yang kelaparan, ya enggak? Nah, maka dari itu kalau kita banyak rezeki, kita kasih ke mereka yang membutuhkan. Ya? Di Indonesia. Kalau di luar Indonesia di mana? Di Palestina. Palestina itu mas kekurangan makan, minum, apalagi sekarang musim dingin kan. Nah, orang tuanya sudah tidak ada lagi, anaknya sudah tidak ada lagi, mungkin banyak yatim piatu, yatim, mereka janda dulu. Maka tetapi mereka alhamdulillah ya istiqomah dalam mempertahankan agama kita. Maka dari itu kita satu umat Nabi Muhammad jangan sampai kita menyia-nyiakan makanan dan minuman. Banyak orang zaman sekarang kan malu mengambil makanan karena gengsi, ya enggak? Itu yang tidak boleh. Satu butir pun nasi di piring kita harus habiskan. Jangan sampai ada tersisa nasi atau makanan di piring kita, maka kita habiskan. Zaman sekarang pemuda-pemudi ya sebaya kita ini kalau lagi makan rame-rame malu kan, habis gengsi. Kalau di rumah, Kalau di rumah dihabiskan. itu jangan sampai. Ya. Apalagi kita bisa ada kegiatan bukber, ya kan jangan sampai ada nasi tersisa. Karena kita mengingat saudara-saudara kita di Palestina itu sangat-sangat kelaparan, ya. Nauzubillah, dan sampai kita seperti itu. Nah, ini mas, yang menarik ini kan belakangan ini apa ya? Sosial media ini kan dihebohkan dengan apa? Non Muslim yang membeli takjil di apa ya untuk berbuka umat Muslim. Nah itu seperti apa pandangan? Kalau pandangan saya ya, kalau menurut agama jujur saya tidak tahu. Ya boleh saja lah. Ya. Inilah salah satu keberkahan bulan Ramadan. Ya. Maka bulan Ramadan memang berkah. Kita jualan ya kan, banyak orang yang beli, ini ekonomi kita meningkat, ya kan? Ekonomi meningkat pastinya. Meningkat. Enggak apa-apa, enggak mesti orang Muslim yang beli takjil kita. Orang non Muslim enggak apa-apa kalau mau beli, ya kan? Siapa tahu dengannya, misalnya kita bagi takjil kepada non Muslim, dia membeli takjil kita, makanan kita doakan semoga itu menjadi asbab hidayah, semoga dia login ke agama kita, kan? Login. Ya, besar pahala kita kalau dia login ke agama kita, kalau karena kita. Maka dari itu kalau saya tidak apa-apa menurut saya. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang nih mas, orang yang berbuka itu berlebih-lebihan, dan ketika mereka berbuka di bulan suci Ramadan ini, mereka malah lebih boros daripada sebelum bulan puasa mas. Astagfirullahaladzim, nauzubillah. Itu menurut saya ya, itulah ada yang salah di puasa kita kan saya. Kalau di luar Ramadan sehari kita untuk makanan 30.000, tetapi di bulan Ramadan 40.000, 50.000 itu ada salah yang puasa. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Puasa itu kan kalau tadinya kita sering banyak jajan, kan bulan puasa kita tidak bisa jajan, ya enggak? Karena kita menahan itu lapar, menahan makan dan minum, ya kan? Maka dari itu jangan mengikuti hawa nafsu. Memang sebelum berbuka itu nafsu kita memang banyak. Mau es ini, es A, B, C, mau makanan bakso, model Taiwan itu ya memang hawa nafsu. Tetapi ketika kita sudah berbuka,
paling satu yang kita makan kan. Iya, nggak Maka nggak mungkin semuanya dimakan. nah, maka hawa nafsu itu harus kita lawan. Makanya puasanya itu harus diluruskan lagi misalnya Mas. Harus niatkan lagi. Kita harus tahu puasa ini apa sih. Kalau kita lah tahu tujuan puasa itu, insya Allah kita bebas. Gitu. Baik, tidak terasa ya, acara kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, dimanapun saudara-saudariku yang seiman, setanah air sebangsa, bulan Ramadan ini bulan kita memperbaiki diri, bulan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai bulan Ramadan ini bulan maksiat untuk kita, bulan mengandung dosa kita. Harus di luar Ramadan kita mungkin banyak lalai terhadap perintah Allah. Maka bulan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Mengapa saya mengatakan seperti itu, saudara-saudariku seiman dan setanah sebangsa? Karena tidak ada jaminan bahwa tahun depan kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan insya Allah sudah pasti datang tahun depan. Kita ingat, kita lihat lagi, mungkin sanak pemilih kita, kawan kita, tahun lalu dia mengikuti bulan Ramadan, tetapi tahun sekarang dia tidak mengikuti. Itu jangan sampai seperti itu. Maka dari itu, manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baik pemirsa, telah usai acara kita pada hari ini. Saya Mul'on Maskan dan Akbar Maziz. sampai jumpa di episode berikutnya.